Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Masih dalam seputaran surah Al-Fatihah. Kita ulang kembali tentang surah Al-Fatihah, di mana surah Al-Fatihah ini adalah bahagian daripada rukun salat yang 13, yaitu dia berada pada posisi rukun salat yang keempat. Maka salah satu kiat untuk mendapatkan kekhusyuan dalam salat ini adalah tadabbur qiraah. Maksudnya adalah memahami bacaan salat yang dibaca. Nah, salah satu yang dipahami bacaannya adalah surah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah berada pada bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada kesempatan ini kita akan memasuki ayat yang kedua daripada surah Al-Fatihah. Itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka ayat yang kedua adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji, lillahi, milik Allah. Segala bentuk pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bahwa yang berhak dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah, segala bentuk pujian lillah, milik Allah. Karena li di situ menunjukkan milki, maksudnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah Allah itu? Rabbil Alamin, Tuhan sekalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah, Tuhan sekalian. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malik jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wal dawab wa ghairihim. Allah itu adalah pemilik seluruh makhluk, raja, pemilik semua makhluk yang ada di permukaan. Baik dia dari golongan manusia ataupun dari golongan jin ataupun dari golongan malaikat, maka Allah lah Tuhan sekalian. Sedangkan alam itu adalah masih Allah, segala sesuatu selain Allah, maka disebut dengan alam. Semua yang ada di permukaan bumi ini itu adalah alam. Maka Allah lah Tuhan seluruh alam. Arti daripada Alhamdulillahirabbil alamin adalah segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kemudian ayat yang ketiga adalah Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Ini adalah dua-duanya sifat Allah. Ar-Rahman sifat Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahim juga sifat Allah yang artinya Maha Penyayang. Maka Ar-Rahman, Ar-Rahim artinya adalah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Makanya Ar-Rahman ini adalah merupakan salah satu sifat Allah yang terpuji. Sampai Allah sampaikan dalam Al-Quran, "Qulidullaha awidullah." Bermohonlah kepada Allah dengan mengawali doa itu dengan menyebutkan asma Allah Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim. Qulidullah awidullah Rahman. Nah, maksudnya qulidullah awidullah Rahman. Bermohonlah kepada Allah yang mana dalam doa itu diawali dengan Allah, dengan menyebutkan nama Allah ataupun dengan menyebutkan nama sifatnya Ar-Rahman. Makanya ya Allah, ya Rahman. Karena Ar-Rahmanir Rahim yaitu artinya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Artinya adalah yang menguasai hari pembalasan. Yaumiddin artinya hari pembalasan. Al-jaza, hari pembalasan. Maksudnya wahwa yaumul qiyamah. Maksud yaumiddin itu adalah hari kiamat. Banyak penyebutan hari kiamat itu. Di kiamat itu disebut dengan yaumul jaza, yaumuddin, yaumul hisab. Itu bahagian daripada hari kiamat. Ini Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Yang berkuasa semata-mata pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Maliki Yaumiddin, penentu pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khussa bidzikri li'annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illa Allah ta'ala. Bidalil limanil mulkul yawm. Disebut bahwa Allah penguasa satu-satunya pada saat itu karena bahwasanya tidak ada yang berkuasa secara zahir pada saat itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia ini mungkin kita masih terkesan dengan makhluk. Terkesan dengan makhluk. Artinya bahwa kalau di dunia ini masih ada potensi memberikan pertolongan orang lain. Tapi kalau nanti di akhirat orang lain tidak lagi bisa menolong kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun pada hakikatnya di dunia ini juga yang menolong Allah. Tapi masih ada bantuan orang lain. Masih kita dibantu dengan tangan orang lain. Tapi kalau nanti di akhirat lagi, jangankan untuk menolong orang lain, menolong dirinya pun tidak bisa. Makanya Maliki Yaumiddin, bahwa pemilik penguasa yang merajai, yang menguasai hari pembalasan. Sampai dalam ayat yang lain Allah sampaikan limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum. Siapakah pemilik penguasa, pemilik kerajaan pada saat itu? Mana raja-raja dunia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan? Maka kekuasaan pada saat itu adalah lillah, seutuhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Nakhussuka bil ibadah. Kami mengkhususkan ibadah kami semata-mata hanya untuk Iyyaka na'budu. Hanya kepada-Mu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Allah lah tempat kita menyembah dan Allah lah tempat kita memohon pertolongan. Sekalipun bantuan itu melalui orang lain.
Tetapi bahwa yang memberikan itu adalah semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari surah ini juga bisa kita pahami di saat kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara etika tidak kita sampaikan langsung apa yang menjadi permohonan kita, tetapi terlebih dahulu kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan pujian. Ar-Rahmanir Rahim. Dirayu-rayu namanya. Kemudian Maliki Yaumiddin. Setelah dipuji, barulah memohon pertolongan. Barulah ada permohonan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan sama orang pun kita begitu, Pak, kan? Semua orang pun gitu. Kalau kita ada keperluan kepada orang lain, meminjam umpamanya, datang kita langsung ke rumahnya, secara etika kita nggak langsung sampaikan apa yang menjadi hajat kita. Tentu kita ajak cerita dulu. Kalau ada hiasannya mungkin dipuji-puji dulu hiasannya. Setelah itu baru disampaikan apa yang menjadi hajat kita. Ini pun sama Allah pun dia melebihi daripada itu. Hanya lain ini puji-puji Allah dulu, senangkan dipuji-puji. Walaupun sebenarnya dipuji tidak dipuji, Allah Maha tetap terpuji. Kita puji-puji Allah, kita sanjung Allah. Setelah itu barulah kita sampaikan apa yang menjadi hajat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Salah satu trik kita, cara kita untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat itu adalah tadabburul ayat. Maksudnya adalah memahami isi kandungan daripada ayat yang kita baca. Jadi di saat kita baca surah Al-Fatihah, kalau bisa pikiran kita, di samping kita memperbaiki bacaannya, maka pikiran kita adalah kepada makna yang terkandung di dalam. Kalau kita fokus, ya insya Allah dia tidak lari. Bapak Ibu hadirin, sama seperti kita naik kendaraan. Naik kendaraan itu seseorang menyebabkan dia masuk ke paret karena dia nggak fokus. Kalau dia nggak fokus dia, coba kalau dia fokus, kenapanya Pak kita bilang, itulah melayang pikiran buatan. Tidak saya fokus, akhirnya masuk ke paret. Jadi di saat sholat ini pun bisa saja kita lupa bilangan sholat rakaat sholat itu karena kita tidak fokus. Masa pula 4 rakaat kita coba lupa kita bilangannya, terkecuali 100 rakaat. Kalau 100 rakaat ya, atau 50 rakaat, ini 4 rakaat cuma. 4 cuma. Itu pun bisa lalap. Hudurul qalbi, fokus dalam sholat. Tadabburul ayat, kemudian kita hayati bacaan yang kita baca. Wal khudu', kemudian dihadirkan dalam sholat itu adalah rendah hati. Maksudnya rendah, merasa diawasi dalam sholat. Perlu itu, merasa diawasi. Sama dengan kita, kalau kita dilihati makan Pak, diperhatikan kita makan, ada orang memperhatikan kita makan. Pokoknya seseorang masuk, dia bertamu, dia ke rumah calon mertuanya. Datang mertuanya pas lagi makan, diperhatikan mertuanya selalu waktu makan. Wah itu fokus betul dia itu dari itu karena dia diperhatikan. Perhatikan dia, perhatikan mertuanya di hati itu, sehingga dia gugup dia. Jadi dalam sholat ini pun namanya wal khudu', merasa kita diperhatikan. Maka insya Allah ini pun salah satunya itu adalah tadabbur ayat, memahami ayat-ayat bacaan yang dibaca ketika sholat. Jalan yang lurus itu seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin was-siddiqin was-shalihin, yaitu para nabi, orang-orang siddiq dan orang-orang saleh.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang Engkau murkai, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Wa huwal yahud wan nasara, yaitu jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang sesat. Habislah surah Al-Fatihah yang 7 ayat itu. Kemudian kita disunnahkan mengucapkan amin. Ini mengucapkan amin itu baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Itu hukumnya kita sunnah mengucapkan amin. Karena amin itu artinya adalah istajib doa ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Kenapa disunnahkan membaca amin? Karena di saat kita membaca surah Al-Fatihah, ada bahagian daripada surah Al-Fatihah itu yang merupakan ayat doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka sunnahlah kita mengucapkan amin. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Berarti amin itu bukan bahagian dari surah Al-Fatihah. Nah, itu dia maksudnya. Amin itu bukan bahagian daripada surah Al-Fatihah. Artinya, kalau kita membaca surah Al-Fatihah, tidak membaca amin, maka Fatihahnya sudah lengkap. Sudah lengkap. Karena amin itu adalah bahagian daripada yang disunnahkan ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ulangi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai, yang menguasai hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Kalau Malikun raja, kalau Malik yang menguasai, yang merajai. Ini Maliki Yaumiddin, yang merajai, yang menguasai hari pembalasan. Allah lah penguasa seutuhnya pada saat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Amin. Perkenankan doakan. Mudah-mudahan dengan pengajian ini, saat kita membaca surah Al-Fatihah, sekalipun kita tidak menghafal terjemahan arti daripada surah Al-Fatihah itu, tapi paling tidak kita tahu arahnya kemana di saat kita membaca surah Al-Fatihah tersebut. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi